Dan kembali di Selamat Pagi Indonesia. Pemirsa, sebelum naik cetak, teks atau naskah Al-Quran akan melalui proses pemeriksaan terlebih dahulu atau yang dikenal sebagai proses pentashihan sehingga terhindar dari kesalahan. Informasi selengkapnya akan disampaikan untuk Anda oleh jurnalis Metro TV Nadia Soraya bersama Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi'i. Selamat pagi pemirsa, saat ini saya sedang berada di Museum Bait Al-Quran Taman Mini Indonesia Indah. Dan saat ini di bulan yang penuh berkah dan juga bulan yang spesial, bulan suci Ramadan, tentunya saya nggak sendirian di sini. Saya tadi selain sudah mengunjungi begitu buat Museum Bait dan juga Museum Istiqlal, di sini saya bersama dengan Wakil Menteri Agama Muhammad Syafi'i atau yang akrab disapa Romo. Assalamualaikum Romo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat nih Romo? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Selain sama Romo juga di sini juga ada dari Kepala Lajnahnya Pak Aziz dan juga Prof Ali, ada juga dari kuratornya di sini Mas Dimas. Nah, di sini nanti saya dan Romo akan melihat bagaimana proses pentasihan begitu ya, pentasihan mushaf begitu ya. Karena di sini selain ada dua tadi untuk museumnya, ada berbagai khazanah Al-Qur'an di sini, mulai dari mushaf manuskrip, ada yang tertulis, ada juga braille dan juga ada Quran digital yang baru keluar begitu ya dari Kemenag. Nah, sambil jalan mungkin Romo, kita menuju ke ruang dari pentasihan begitu ya. Sambil saya mau nanya-nanya juga nih sama Romo, kira-kira dari Kemenag sendiri komitmennya seperti apa sih untuk mendukung atau mengawal proses pensahihan dari mushaf itu? Ya, bahwa pencetakan Al-Quran di Indonesia itu kan belum bisa dieksekusi sebelum lolos pemeriksaan di Lajnah Pentafsihan Al-Quran ini. Dan lembaga ini adalah bagian dari Kementerian Agama. Itu menunjukkan bahwa memang Kementerian Agama yang bertugas ya untuk bersama-sama dengan lajnah yang ada di sini menjaga keaslian Al-Quran. Itu pasti komitmen yang tidak terpisahkan dari Kementerian Agama itu. Romo, selain itu juga tadi aku dengar sudah ada begitu ya untuk dari mushaf braille sendiri buat teman-teman kaum disabilitas begitu. Ini komitmennya sendiri seperti apa? Karena aku dengar juga mau ada program nanti untuk mengundang juga dari negara-negara lain, Romo. Ya, selain Quran yang biasa ya, juga sudah ada Quran braille untuk mereka yang tunanetra. Tapi ada terobosan yang luar biasa menurut saya dengan Prof. Ali Ramdhani, Kepala Badan ini, bahwa di sini juga sudah dicetak Quran isyarat untuk mereka yang tuli. Nah ini saya mendapat informasi bahwa ini yang pertama di dunia ya yang memakai bahasa isyarat. Kita selalu lihat kalau ada pembacaan berita kan untuk mereka yang tuli ada isyaratnya. Tapi ketika ayat-ayat Quran itu belum ada. Maka di sini itu, ini sudah mulai dicetak. Jadi mereka melihat isyarat ini, kemudian mereka bisa membaca Al-Quran. Dan ini karena memang masih pemula, maka jumlahnya masih terbatas. Karena itu tadi saya dengan Pak Kepala Badan, Kepala Lajnah, sepakat membuat program selain mencetak mushafnya juga menambah instruktur yang bisa memberikan pengajaran tentang cara membaca Quran untuk yang tuli, juga menambah instruktur pada saat yang bersamaan bisa hadir di semua komunitas saudara kita yang tuli pada instruktur ini untuk memberikan pengajaran kepada mereka. Dan karena ini yang pertama, maka tadi kita juga berencana membuat program untuk mengundang dari saudara-saudara kita Muslim di negara-negara tetangga untuk menjadi instruktur di sini agar mereka bisa mengajarkan hal yang sama di negaranya masing-masing, dan pada saat yang sama kita juga akan memperbanyak cetakan ini untuk mereka bawa ke negeri mereka. Akan disebarluaskan. Sepertinya kita berharaplah bahwa suasana keislaman di dunia itu bisa berasal dari Indonesia. Oke, baik.
sangat menarik. Romo, aku juga sambil jalan lagi, boleh Romo kita ke ruang pentasihan begitu ya. Ini juga yang terbaru ada Quran digital begitu. Di dalamnya juga ada bahasa isyarat begitu ya. Nah, mungkin bisa dijelaskan sedikit Romo, ini sebenarnya bagaimana untuk transformasi digitalnya nanti ke depannya? Ya, saya kira tentu disesuaikan ya, karena bahasa isyarat itu kan menggunakan cara-cara yang tertentu dan ini cara-cara yang baru saya lihat ya. Pasti juga untuk ditransfer ke sistem digital memerlukan penyesuaian-penyesuaian. Tapi mungkin yang lebih pas itu Pak Aziz itu ya. Kira-kira gimana itu apa? Pak Aziz mungkin bisa maju dikit Pak. Ya, jadi di Quran digital kami sudah tanamkan Quran isyarat itu. Jadi teman-teman tuli itu sudah bisa membaca Quran isyarat itu di Al-Quran Kemenak kita gitu. Dan juga ada di situ ada pedomannya juga. Jadi mereka ingin belajar juga bisa dari Quran Kemenak versi digital itu. Oke. Semuanya lengkap. Baik Pak Aziz. Nah, kita udah sampai nih di ruang pentasihan. Ini nanti prosesnya seperti apa sih Romo? Mungkin Pak Aziz juga bisa dijelaskan seperti apa prosesnya ini? Tahapan-tahapan pentasihan itu. Jadi pentasihan itu dimulai dengan master ya, pendaftaran dari penerbit yang mendaftarkan master mushaf Al-Quran. Kemudian itu semuanya pelayanan itu sudah melalui digital, melalui online. Jadi penerbit nggak perlu lagi datang, jadi langsung bisa melalui online. Nah, setelah naskah itu diterima, masternya itu ditasih oleh teman-teman pentasih, dan itu berulang-ulang sampai tidak ditemukan kesalahan. Dan naskahnya pun bermacam-macam, mulai dari mushaf biasa, ada mushaf tajwid, tajwid warna, ada mushaf waqaf ibtida, ada Al-Quran dan terjemahnya, ada Al-Quran dan tafsirnya, semua melalui kita. Dan baik cetak ataupun digital. Aplikasi juga ada di kami ini. Salah satunya nih proses. Ini proses seperti ini. Kita lihat bareng-bareng nih. Nah, ini berarti lagi proses mentasi. Ini ini apa? Ini coret-coret. Ini salah satu sedang mentasi mushaf isyarat. Isyarat yang tuli. Ini masalahnya seperti ini. Biasanya mau makan waktu berapa lama? Kalau standarnya SOP-nya itu sebulan. Sebulan. Itu sampai keluar tanda tasih. Ya, tanda tasih resmi dari kami, dari Kementerian Agama. Tidak boleh dicetak, tidak boleh beredar sebelum ada tanda tafsir dari Lajnah Pentafsiran Al-Quran. Oke, baik Romo, terima kasih. Ya, itu dia tadi untuk proses dari pentasihan. Tadi saya selain pentasihan juga sudah mengunjungi Museum Bail Al-Quran dan juga Museum Istiqlal. Nah, setelah ini jangan kemana-mana juga pemirsa, karena saya akan melihat bagaimana untuk proses pencetakan Al-Quran. Setelah ini saya dan juga Romo ini akan bertolak ke kawasan Ciawi Bogor untuk melihat proses pencetakan tersebut. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.